Selamat malam. Perkenalkan, nama lengkap saya Daniel Pasarila Bersandi Abadi, NIM 18030083, kelas B semester 5. Pada kesempatan ini saya mau mempresentasikan video saya yang saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah gerakan sosial. Buku pertama yang saya review adalah yang berjudul The Cooperative Movement Globalization from Below. Berbicara tentang koperasi adalah hal penting yang membahas adanya perbedaan antara asal mula koperasi di negara maju dan koperasi di negara berkembang. Koperasi berasal, bertahan dan berkembang dalam keadaan sosial dan ekonomi yang sama sekali berada di kedua bagian dunia ini. Materi sejarah dan teori lebih banyak tersedia untuk koperasi di negara maju daripada untuk koperasi di negara berkembang. Koperasi menawarkan modal yang benar-benar partisipatif dan demokratis bagi orang-orang. Pada bagian pertama dalam 3 bab menggambarkan formasi historis dan teoritis dari gerakan koperasi di negara maju, merangkum peristiwa-peristiwa besar bersama dengan perkembangan teoritis dan hukum dalam kerjasama sejak pertengahan abad ke-18, mensurvei hasil eksperimen dan membandingkan kerjasama dan persaingan dalam berbagai pengaturan serta memberikan pembahasan tentang modal ekonomi standar berdasarkan persaingan, keuntungan yang maksimal, dan biaya yang diminimalkan. Hal ini dimaksud agar para pembaca akan menimbang materi historis dan teoritis yang disajikan dalam 3 bab pertama dan mengevaluasinya berdasarkan pengalaman dan penelitian mereka sendiri. Salah satu prioritas utama adalah memastikan bahwa demokratis dan referensi yang memadai disediakan untuk pembaca lebih lanjut dan lebih rinci tentang topik teoritis dan historis yang penting ini. Bab 2 menunjukkan bagaimana modal koperasi dapat beroperasi dengan cukup berhasil dalam banyak situasi sosial dan ekonomi, di mana peserta dapat melihat manfaat dari berbagai kekuasaan, keuntungan, dan hasil kerjasama terbukti lebih produktif daripada persaingan atau upaya individu yang tidak terkoordinasi. Dari lebih 1.500 studi yang membandingkan kerjasama dan persaingan, semua studi yang direncanakan dengan cermat sepakat bahwa di bawah berbagai keadaan dan dengan hasil yang diukur dalam berbagai cara, sejauh ini kerjasama adalah metode terbaik. Pada bab 2 dan 3 di bagian 1 mengkaji landasan teoritis kerjasama dan persaingan karena keduanya saling bertabrakan di dunia modern yang berkembang secara ekonomi. Gagasan bahwa persaingan adalah aktivitas manusia yang sehat dan membantu memastikan pemerataan dalam distribusi sumber daya yang langka adalah konsep yang relatif modern dan memiliki sedikit atau tidak ada data empiris untuk mendukungnya. Jadi bab yang ketiga menunjukkan bagaimana dua sistem ekonomi yang sama sekali berbeda telah beroperasi yang kooperatif dan yang kompetitif berdampingan dalam sosial yang sama, menyurvei hasil eksperimen dari membandingkan kerjasama dan persaingan dalam berbagai pengaturan dan memberikan pembahasan tentang modal ekonomi standar berdasarkan persaingan, keuntungan yang maksimal, dan biaya yang diminimalkan. Hal ini dimaksud agar para pembaca akan menimbang materi historis dan teoritis yang disajikan dalam 3 bab pertama dan mengevaluasinya berdasarkan pengalaman dan penelitian mereka sendiri. Pengalaman kerja sama di negara berkembang didasarkan pada kebutuhan akan kreativitas dan daya cipta daripada bereaksi secara tepat terhadap dorongan dan konsep ekonomi yang berasal dari reaksi terhadap revolusi industri. Jelas bagi warga 2/3 dunia, jika tidak bagi mereka yang berada di negara maju, bahwa kemajuan mulai semua tahapan yang dimulai oleh Barat mungkin tidak diperlakukan untuk mencapai sistem yang adil dan berkelanjutan.
Pertanyaan diajukan oleh mereka, apakah kapitalisme yang berkembang dari ekonomi industri sebenarnya adalah jalan terbaik menuju kelestarian lingkungan dan inklusivitas sosial atau bahkan keadilan ekonomi. Di bagian 2, serangkaian 5 bab menjelaskan gerakan koperasi di 3 wilayah utama dunia, yakni di Asia, Eropa, dan Amerika Latin. Sementara gerakan koperasi di negara maju muncul sebagai reaksi terhadap revolusi industri pada abad ke-18 dan ke-19. Gerakan di negara-negara berkembang merupakan tanggapan atas dekolonisasi yang cepat selama paruh kedua abad ke-20. Ini bukan untuk mengatakan bahwa koperasi tidak dikenal sebelumnya, terutama dalam apa yang kita sebut keduanya yang lebih primitif, tetapi nasional popularitas serta kredit di Asia Tenggara dan tarik ke koperasi pertama di India. Misalnya, mulia full orifice terasa selama dorongan demokrasi setelah kemerdekaan dari demonisasi kolonial Eropa dan Amerika Utara. Modal koperasi memberikan sistem yang jauh lebih demokratis bagi orang-orang yang terbiasa dengan dominasi otoritasi daripada model standar globalisasi kapitalis yang cenderung mengeksploitasi tenaga kerja sebagai komoditas dan sumber daya atau keuntungan ekonomi lainnya dari melakukan bisnis di Bangladesh, Indonesia, Australia, dan 2 negara bagian di India, bagian barat daya dan selatan tengah. Bab 4 menyajikan kisah luar biasa tentang bagaimana gagasan koperasi dengan menggunakan konsep keuangan mikro yang dikembangkan di Bangladesh telah mengangkat kasta terendah India keluar dari kemiskinan yang parah. Bab ini membahas tentang koperasi pertanian di negara bagian India Selatan, di negara bagian Kerala di pantai barat daya, dan koperasi perikanan besar di negara bagian Kerala, Tamil Nadu, dan Karnataka di ujung selatan anak benua. Pada bab 5 bercerita tentang bagaimana besar 50-an masyarakat perusahaan koperasi yang berpusat di Mondragon, utara Spanyol, bertemu krisis identitas dan tujuan pada 90-an dan bagaimana ia telah mulai menyebar di seluruh dunia dalam 20 pertama abad. Dalam beberapa hal adalah kasus untuk kerjasama Eropa, tetapi ini adalah contoh yang menginspirasi tentang apa yang didapat dan dilakukan bila kerjasama dianggap serius. Namun anehnya, literatur tersebut secara khusus tidak memiliki penyulingan yang cermat tentang data tentang koperasi yang berhasil dan yang tidak. Ada tradisi dalam penelitian sosial mengumpulkan dan menganalisis materi sejarah, hasil wawancara dan kelompok terarah serta data ekonomi. Menyatukan penelitian semacam ini dengan cara yang bermakna untuk beberapa alasan merupakan aktivitas yang langka. Kecenderungan umum dalam ilmu-ilmu sosial adalah memperlakukan pertanyaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Ada penelitian statis yang kemudian ada observasi partisipan kualitatif dan tidak akan adanya bertemu. Mengetahui bahwa prosesur tersebut mungkin membingungkan atau mengecewakan baik bagi ilmuwan kuantitatif maupun pengamatan yang kualitatif. Di bagian ketiga ini menjelaskan bagaimana menganalisis dan implementasi demi masa depan, mengasumsikan bahwa persaingan dan bukan kerjasama menyediakan cara yang paling efisien untuk mendistribusikan dan memanfaatkan sumber daya dunia. Jika disebabkan dari batas peraturan pemerintah dan internasional klien eksponensinya. Persaingan di pasar bebas adalah satu-satunya cara yang adil untuk mengurangi kemiskinan dan memastikan kehidupannya
yang layak bagi setiap orang di dunia. Oleh karena itu, dimotivasi oleh kepentingan pribadi, model kompetitif, dan janji akan standar hidup yang lebih tinggi, perusahaan transnasional telah mengeksploitasi sumber daya yang menyebarkan bentuk kapitalisme yang tidak terkendali ke seluruh dunia. Baik, sekian dari saya dari hasil review buku pertama. Terima kasih, selamat malam. Shalom.